Nah, ya Pak. Udah belum? Berapa sudah muncul? Udah ya? Sudah Pak. Baik, makasih. Nah, ini adalah alat ukur pengukur kebisingan tadi, namanya sound level. Ini berapa ya? Kalau bising banget kita harus pakai earwig gitu. Ini, oke. Tadi identifikasi bahaya sudah disampaikan oleh Pak Agung. Saya ingin menunjukkan aja ininya. Ya kan kelompok bahaya tadi ada racun, karsionog, korosif, kulit, dan sebagainya ya. Ada yang fisika, kimia tadi kan gitu. Nah, pencegahannya juga kan. Oh, maaf nih. Oh, belum saya nyalakan. Oke. Oke, pertolongan pertama dan ceklaan tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada pendarahan segera lakukan penghentian pendarahannya ya ditekan dulu ya gitu. Mata tadi sudah itu. Pokok-pokok tindakan, jadi pokoknya jangan panik ya. Perhatikan napas korban, intinya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau udah luka bakar tadi udah, luka tersayat dan kecelakaan mata. Inilah yang harus apa itu kompetensi ini yang harus dimiliki oleh ini ya, Bapak Ibu sekalian. Termasuk memahami kebakaran. Bagaimana cara menggunakan apa itu apart ya. Itu jadi pemadam kebakaran. Jadi ada beberapa cara mengurainya, cara memadam dengan memisahkan atau menjauhkan bahan benda-benda, cara pendinginan dengan cara memadamkan kebakaran dengan menurunkan panas atau suhu atau bahan air yang penting yang paling dominan digunakan untuk menurunkan panas dengan cara menyemprotkan atau menyiramkan air ke titik api. Kalau di rumah mungkin eh, pasir itu juga sangat efektif ya. Cara isolasi, diisolasi dulu itu apa sumber apinya gitu. Dengan cara kebakaran dengan mengurangi kadar presentasi O2 pada benda-benda yang terbakar. Bisa menggunakan air, gas halogen, busa foam, gas CO2 gitu kan, atau powder kering ya, dry chemical. Ini bahan yang bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran. Kebakaran itu ada eh, kelas K, kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Api yang timbul di dapur dapat dikategorikan dengan api kelas B. Kebakaran kelas E, kebakarannya adalah kebakaran disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Alat pemadam bisa yang digunakan pemadam kebakaran jenis ini adalah dapat juga menggunakan tepung kimia kering atau dry powder. Akan tetapi memiliki risiko kerusakan peralatan elektroniknya karena dry powder mempunyai sifat lengket. Lebih cocok menggunakan pemadam api berbahan clean agent. Itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya. Nah, gitu. Ini semua ada apa namanya bahan yang cocok yang dipakai. Nanti dibaca. Kemudian sistem manajemen K3. Jadi seorang petugas K3 harus paham tentang sistem manajemen K3. Gitu. Permenaker dan undang-undang sudah mewajibkan setiap industri gitu harus menerapkan sistem manajemen K3. Semua industri-industri konstruksi, industri apa saja, karena perminyakan gitu kan, tambang, kemudian pabrik pabrik gitu, semuanya harus menerapkan sistem manajemen K3 yang embodied gitu, yang menjadi satu bagian daripada sistem manajemen perusahaan itu gitu. Jadi sudah harus wajib itu. Di sana ada struktur organisasinya, pengendalian risiko, prosedur kerjaan, 5 prinsip utama pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan keberlanjutan. Jadi semua dibuat bagaimana sistemnya gitu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan material, dan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan citra perusahaan, termasuk kepada meningkatkan apa? Keuntungan gitu. Kalau terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran, terjadi itu kan reputasi hancur atau menurun, kerugian, kerugian uang, kerugian waktu, kerugian material, kerugian peralatan dan sebagainya.
Apa itu sistem ketiga? Atau adalah bagian sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur, perencanaan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pelaksanaannya, prosedurnya bagaimana, prosesnya bagaimana, sumber daya yang dibutuhkan apa aja gitu kan dalam pengembangan penerapannya, bagaimana penyampaiannya, pemeliharaan kebijakan keselamatan itu. Semuanya ini semua termasuk nanti menjadi dokumen daripada K3 gitu. Salah satu peraturan perundang yang mengatur mengenai SMK 3 adalah peraturan Menteri PU, Menteri Naker nomor 5 tahun 96 tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Kalau di PU itu ada SMKK, sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan gitu. Di mana di sana harus sudah menerapkan K4. Gitu. Oke, manfaat penerapan SMKK mengurangi jam kerja, menghindari material dan sebagainya ya, termasuk perawatan mesin dan sebagainya. Jadi prinsip visi mereka sesuai dengan Permenaker 05 tahun 96, yaitu harus ada komitmen ya dari manajemen top manajemen mengenai SMKK ini. Karena SMKK ini harus diketahui dan ditandatangani oleh top manajemen. Tahap kedua itu perencanaan SMKK hasil dari analisa risiko, persyaratan hukum, rekaman kecelakaan, hasil audit yang dilakukan sebelumnya, persyaratan internal perusahaan, dan hasil investigasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penerapan SMKK di perusahaan. Tahap selanjutnya itu pengukurannya. Hasilnya dicocokkan dengan perencanaan awal dan tindak lanjut hasil evaluasi. Kemudian dilakukan peninjauan ulang kembali gitu. Ini SMKK ini kalau di kita gabungan dari SMM dan K3 gitu. Oke, perusahaan yang berkomitmen ini adalah perusahaan yang bagus ya, yang kalau memiliki komitmen untuk terhadap K3 ini. Harus menyediakan organisasi K3-nya, anggarannya, menyediakan tenaga kerja di bidang K3, melakukan koordinasi, kalau ada melakukan pelatihan K3 seperti yang dilakukan oleh teman-teman Mercu Buana. Jadi Mercu Buana ini salah satu universitas yang sangat concern terhadap pelatihan K3. Melakukan penilaian kinerja, melakukan tindak lanjut pelaksanaan K3. Baik. Nah, terakhir ini adalah yang kita harus mampu penggunaan alat pelindung diri, APD, APK tadi sudah dijelasin Pak Agung. Jadi gini, untuk memakai APD, APD apa yang cocok sesuai dengan kondisi lapangan, berarti harus ada informasi kondisi lapangan, bahaya apa saja gitu kan. Wah ini ternyata ada kerjanya di ketinggian, berarti harus dikasih apa itu? Bukan cuma sabu pengaman tadi, wear mesh gitu. Dikasih juga scaffolding, dikasih juga jaring pengaman dan sebagainya. Jadi harus tahu kondisi di lapangan. Nah, bagaimana ketika kondisi di lapangan tidak sesuai dengan APD yang ada? Bagaimana sikap kita? Kemarin kalau menurut ahli dari HSE, jangan diteruskan pekerjaan itu gitu. Gitu. Tapi kalau bisa nggak diganti gitu kan, dicarikan pengganti yang sama gitu kan. Karena APD ini penting dalam mencegah apa ya terjadinya kecelakaan. Gitu. Ini harus kita tahu. Bekerja di luar kantor dengan di dalam kantor juga berbeda. Kalau dalam kantor ya beberapa aja APD yang bisa dipakai. Tapi kalau di dalam kantor, di luar kantor berarti full ya, harus full ya. Full ada helm, ada sarung tangan, ada kacamata, ada wear pack-nya gitu dan sebagainya. Bisa kelihatan ini? Nah, kalau ini adalah yang kanan ini tabung ya. Tabung ini cabai ya. Untuk pekerjaan untuk katakanlah asap atau gas beracun atau apa atau memberikan pertolongan pada kebakaran yang banyak asap gitu. Oke, terima kasih. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Baik, ya, Pak, boleh kalau saya ya, insya Allah kalau bisa jawab ya Pak. Ya Pak, diskusi aja ya Pak. Iya, Pak, izin Pak Monggo mau Pak. nanya, Pak. Ini Oke, tentang kebakaran, Pak ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi untuk kita semua, Pak ya. Misalkan gini, Pak, ada terjadi kebakaran kompor lah, seperti oke, katakan kebakar ya. Misalkan mejanya itu oke. udah terbakar, udah kena api, dan plafonnya juga udah kena api. Itu bagian mana dulu, Pak, yang kita padamkan, Pak ya? Gimana Pak? Plafon kena api. Ya, misalkan kita
kebakaran kompor lah, kompor kebakaran Pak ya. Iya, Terus meja yang di kompor itu udah kebakar, ada apinya. Terus apinya itu udah menjalar ke atap Iya. plafon. Nah, bagian mana dulu Pak yang kita padamkan Pak? Sumber awal dulu dipadamkan. Tapi kalau yang kedua sudah menjadi sumber kedua ya, itu kan cepat merembet ya, cepat merembet ke atas Pak ya. Iya, betul. Iya, Makanya sumber bagian mana dulu Pak yang kita padamkan duluan ya? kalau Karena kan saran kalau saya, plafon itu kan lebih cepat pastinya ya. iya lebih cepat lagi. Maka dari itu eh, kalau sudah membara begitu harus ada beberapa orang ya katakanlah menangan bersama. Tapi intinya sumber awal dulu yang harus di apa? Dimatikan. Tetapi kalau enggak, maka yang yang atas itu yang kena layanan itu harus diisolasi gitu. Diisolasi bagaimana? Di atas itu diisolasi supaya jangan merembetkan. Intinya pertama kalau bisa sumber awal dimatikan. Kalau tidak adalah diisolasi dulu. Isolasi jangan sampai merambat ke sebelahnya. Berarti yang di atas harus di apa? Di diisolasi lah katakanlah di apa ya? Jangan sampai merambat ke sebelahnya gitu. Nah, tekniknya bagaimana itu? Tekniknya kira-kira menurut Bapak itu? Kan udah naik ke atas plafon ya. Kalau Soalnya sempat kejadian di disemprot pakai teman kerja apar Pak. mampu. Iya. Terus gimana Ya, Pak karena pengalamannya? dia sih waktu itu ngadamin yang plafonnya dulu sih Pak. Plafon dulu ya. Oh ya. Plafonnya dulu. Karena dia dibilang Hati-hati. sih itu lebih cepat merambatnya kalau diplafonkan bahannya ya. Jadi dia Iya. padamkan yang plafonnya dulu, setelah itu baru dia yang di kompornya itu. Karena Oh waktu iya. itu dia kejadian emang lagi sendirian di rumah sih Pak. Wah, Mbak, sependapat saya sih berarti dia caranya adalah apa itu analisanya membatasi dulu apa itu namanya yang terjadi ya apa itu apa supaya nggak merembet gitu ya nggak merembet ke yang lain gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya itu mungkin Mbak, mohon maaf kalau emang itu. Ini saya bisa share nggak ya? Kelihatan nggak nih Pak, share-nya? Nggak ya? Gimana Pak? Nggak ya? Oke, saya share dulu. Nggak kelihatan Pak ya? Belum. Belum Pak. Dan unsur yang kedua adalah misalkan dan unsur yang ketiga adalah ada oksigen. Bila terjadi dalam suatu waktu dan kondisi, Suaranya tiga doang unsur Pak, tersebut kedengeran. Gambarnya nggak ada. untuk langkah pertama awal memadamkan suatu kebakaran terjadi dengan menggunakan jenis apar. Untuk memastikan kondisi apar dalam keadaan layak, kita bisa melihat langkah yang pertama Nggak adalah kelihatan. push pin Suaranya ada Pak, tapi masih gambarnya nggak tersegel. ada. Langkah yang kedua, indikator tekanan angin masih mengarah. Dan untuk yang ketiga, untuk tuas dan handle masih dalam keadaan baik, tidak berkarat dan juga tidak patah. Dan untuk yang keempat, hose dan nozzle dalam keadaan baik, tidak tersumbat. Untuk yang kelima, pastikan kondisi apar dalam keadaan baik, baik tabung, tidak berkarat dan tidak bolong. Cara menggunakan apar untuk memadamkan kebakaran. Yang pertama, membuka segel apar. Sobat harus membuka segel atau tuspin terlebih dahulu sebelum menggunakan apar. Kemudian, tes apar dengan mengikuti arah angin. Yang kedua, cara membawa apar. Sobat dilarang membawa seperti ini ya. Kamu harus membawa apar seperti ini. Jadi bawahnya di
angkat ya. Yang ketiga, Maaf kalau cara belum memegang ininya. selang. Sobat harus memegang selang seperti ini ya. Yang terakhir, proses Pak, videonya nggak pemadaman. ada, Pasang Pak. 30 Oh, arahkan nggak ada ya. selang Ya udah. Cuman Ulang dulu ya. suaranya aja, satu Pak. arah dengan aman. Oke. Mohon maaf. Jadi mau nge-share video tapi kok belum nge-share. Oke. Putus nggak punya saya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Oke, baik. Ini saya akan nge-share. eh, Itu modul yang ke-7. Belum ini. Udah ke-share belum, Pak? Pak Danang? PPT-nya Belum ya? belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya. Di stop share dulu, ntar baru dibuka lagi, Pak. Pas PPT-nya udah ada. Oh. Hmm. Dari Pak. Ini mati Pak ya saya? Putus ya enggak? Enggak, Enggak Pak. kan? Enggak, Pak. Ya? Aman. Putus enggak? Enggak, Pak. Belum. Aduh. Nyambung lagi. Hah? Hmm. Gimana Pak Nan? Belum muncul? Belum muncul ya? Belum, Pak. Mau dibantu, Pak. Untuk Belum ya? ini. Oke, di bapaknya dibantu ya. Iya, Oh, ya kalau boleh. maaf nih. Iya, Ya, siap, Pak. modul Kita bantu, Pak. biar cepet. Yang itu, yang di Modul 7. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menginjak ke modul 7. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, sebenarnya adalah tentang work permit ya. Bagaimana kita mengawasi adanya kegiatan ya, supaya sudah betul-betul sudah memiliki work permit gitu. Baik. Judul unitnya adalah mengawasi pelaksanaan izin kerja. Work permit atau permit to work itu adalah izin kerja gitu, yang sebenarnya adalah menjadi sistem manajemen yang digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. Dan ini adalah salah satu juga dari itu ya, next.
salah satu dari bentuk dokumen ya, dokumen. Oke, lanjut. Next. Next lagi. Ya, ini. Tujuan work permit ini adalah untuk memastikan ya bahwa kondisi tempat di mana pekerjaan itu akan dilakukan itu sudah aman gitu dan diketahui identifikasi bahayanya tahap awal serta tindakan dengan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan pekerjaan yang digunakan. Jadi work permit ini adalah mekanisme atau suatu sistem gitu yang tujuannya untuk mengamankan semua pihak ya untuk memastikan bahwa pekerjaan kita itu aman gitu. Maka dari itu sebelum melakukan pekerjaan itu harus diberikan izin apa tidak gitu kan, tempatnya aman atau tidak gitu, identifikasi bahayanya seperti apa. Oh ini nggak aman, ini kamu pakai ini nggak aman ini gitu kan. Oh ini kamu mau ngelas ada percikan ini di sana bahaya dan sebagainya, maka itu harus ada izinnya gitu setelah dianalisa bahwa pekerjaan ini aman. Oke, next. Di macam-macam work permit itu ada izin kerja panas atau yang dinamakan hot work permit. Apa itu? Yaitu dokumen resmi dan sistem otoritas yang tertulis. Sebenarnya ini adalah izin itu kan sistem otoritas yang tertulis ya. Diberikan apa tidak. Yang diperlukan sebelum melakukan pekerjaan yang menghasilkan panas. Maka dinamakan hot work permit. Atau menghasilkan percikan api atau menghasilkan listrik lah gitu ya. Gitu. Maka harus ada izinnya gitu kan. Pekerjaan apa aja itu seperti yang katakanlah perlu izin dengan nama hot work permit itu. Seperti pekerjaan pemotongan atau welding ya. Welding itu kan mengeluarkan api, percikan api ya. Pengelasan, pemotongan, rat, cutting juga gitu. Kemudian grinding, soldering, dan pekerjaan yang menghasilkan percikan api. Maka itu harus memiliki izin yang dinamakan hot work permit. Kalau untuk izin kerja yang dinamakan cool work permit, itu adalah suatu dokumen yang resmi yang diperlukan sebelum memulai perbaikan pemeliharaan yang tidak menghasilkan panas, percikan api atau listrik gitu. Itu izinnya namanya cool work permit. Seperti apa? Seperti perbaikan mekanis, pembersihan, pengecekan penggantian pipa, pengecatan gitu, pekerjaan, pembersihan bahan kimia dengan tangan dan sebagainya gitu. Itu perbedaan izin kerja panas dan izin kerja dingin. Kemudian ada izin kerja memasuki ruangan terbatas, izin kerja penggalian, kerja listrik, radiografi, izin bekerja di atas ketinggian, dan izin kerja pengecoran gitu, beton dan sebagainya. Nah, untuk izin kerja atau yang bekerja di atas ketinggian, kita sarankan seseorang itu sudah memiliki sertifikat K3 ketinggian. Paling tidak pernah belajar tentang K3 ketinggian. Oke, next. Next macam-macam tadi sudah saya sampaikan. Hot work permit udah, kemudian sekarang entry ya. Sekarang excavation permit. Oke. Hot permit udah. Entry permit kita anggap aja sudah masuk. Next. Nah, surat izin kerja untuk penggalian diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan penggalian, pembuatan saluran atau pekerjaan penggalian yang membahayakan pipa bawah tanah, kabel listrik, kabel telepon dan sebagainya, perbaikan. Saat ini untuk pekerjaan penggalian itu kan ada potensi bahayanya karena apa? Karena satu jalur itu isinya macam-macam. Ada kabel listrik, ada air, ada pipa gas, jadi satu area gitu. Kalau di depan rumah kita tuh listrik juga di situ. Ada yang di atas. Kemudian air di situ, gas di situ gitu kan. Itu kan bahaya kalau nggak ada koordinasinya. Maka
perlu atasan membuat koordinasi dulu, yang bawah nanti kalau mau melakukan penggalian ada izinnya dari pimpinan. Nah, ini loh di sini awas, di sini ada ini gambarnya dulunya gitu. Kalau tidak lakukan koordinasi ya bahaya itu. Itu namanya penggalian ya, excavation permit. Nah, kalau untuk electric work permit yaitu surat izin pekerjaan listrik, instrumen yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Untuk pekerjaan listrik gitu katakanlah perlu pemadaman, perlu apa dan sebagainya, itu harus ada izinnya karena kan berkaitan dengan kantor itu, berkaitan dengan pabrik itu. Kalau mati listrik, bagaimana produksinya, bagaimana kantornya dan sebagainya. Maka harus ada izinnya karena perbaikan perbaikan gardu gitu kan. Kalau untuk yang di pabrik harus ada koordinasi izinnya ya. Kalau di kantor juga begitu, kantor katakanlah di Mercu Buana, untuk gedung yang A ini harus perbaikan ini, ya, izinnya gimana? Ini ada mengganggu saluran ke listrik lain nggak? Jangan-jangan pas ngajar pada mati semua lampunya gitu. Oke, terus lanjut ke berikutnya. Sekarang kita bahas apa sih isinya form gitu. Izinnya form formulir ini gitu kan. Jadi pekerjaan yang harus dilakukan dengan peralatan yang akan digunakan dan personel yang terlibat itu isinya itu gitu. Pekerjaannya apa sih gitu. Artinya gini, isinya dari work permit itu adalah memuat detail pekerjaan yang berisiko tinggi. Lokasinya di mana, waktunya kapan. Terus daftar bahayanya gimana, prosedur keamanan gimana, dan APD yang dipakai harus apa gitu kan. Nah, itu harus tanda tangani. Jadi izin ini harus tanda tangani oleh pihak yang memiliki otoritas gitu kan. Isinya ya salah satunya yaitu identitas pekerjaan itu, nomor izinnya, lokasinya, kemudian kondisinya dan sebagainya, dan juga identitas personil yang melaksanakannya, kemudian analisa risikonya, JSA-nya, hiranya gimana, ada bahaya tidak. Itulah isi daripada work permit itu. Tadi udah disampaikan Pak Agung, contoh-contohnya nanti juga ada di sini ya. Dan tindakan pencegahannya kalau ada risiko itu. Dan itu semua jangan lupa ditandatangani oleh pelaksana, ditandakani oleh safety officer, ditandakani oleh pengawas, dan juga oleh manajemen yang berwenang gitu. Intinya itu di dalam apa itu paparan ini gitu kan. Oke, lanjut. Ini contohnya work permit, ini hot ya yang tadi saya sampaikan jadi. Oke, lanjut. Ini contohnya contoh formulir izin bekerja untuk ini yang di Arab ya, Qatar Port Management Company. Untuk pekerjaan di sana, ini contoh izin untuk bekerja electrical. Ini ahlinya Pak Agung electrical. Terus mesin electrical Pak Agung jago nih. Kemudian hot work permit, ini untuk pekerjaan yang panas tadi. Ini gas tes tekan. Jadi kalau untuk pekerjaan yang tadi apa itu hot tadi itu tekan gas harus diukur dulu. Itu ada tadi di alatnya, alat tekan gas itu kecil gitu kan. Kemudian ada potensi api enggak, smoke alarm, cover enggak gitu. Semua itu di yes enggak. Kemudian ada sesuatu yang lain yang lebih spesifik enggak gitu. Ini formulirnya diisi baru nanti tanda tangani kapan, di proof ya. Oleh ini tanggalnya kapan. Jadi isinya ini work permit. Terus lanjut. Nah, pengertian loto. Loto itu gini. Disegel ya pekerjaan itu jangan dilakukan dulu lah gitu. Loto atau lockout takut itu ya suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat bahaya secara tepat telah dimatikan gitu kan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya atau pekerjaan perbaikan. Jadi betul-betul sudah oh ini mati nih dikunci gitu kan dan open disk. Nah, selama perawatan berlangsung jadi ini tidak dinyalakan gitu kan. Jadi prosedur umum Loto antara lain mengidentifikasi sumber energi, mengisolasi dan memindahkan sumber energi, mengunci dan memberikan tanda bahaya pada sumber energi, memastikan efektivitas isolasi sumber energi. Ini sumber energi gas gitu kan, bisa juga listrik dan sebagainya. Jadi diidentifikasi sumber energi di mana? Oh di sini, di sambungan ini gitu kan. Itu harus diisolasi nih, dimatikan dulu sumber energinya.
ditutup lah gitu kan, mengunci dan memberi tanda bahaya, danger, ini jangan diapa-apakan, jangan dibuka, jangan digeser gitu kan. Kemudian efektivitas isolasinya sumber itu, ini sudah efektif belum? Oh masih ada yang kendor dan sebagainya. Oh masih bisa dibuka orang, nah, dipastikan itu. Oke lanjut. Health and safety working and high video. Ini ada videonya tapi nggak, ini saya seperti training. Ini tren. Terus lanjut gambar-gambar. Oke. Bahaya, jangan dioperasikan, sedang dalam perbaikan, ini yang dimasukkan loto tadi. Terus kesimpulan. Work permit atau PTW atau izin kerja mengacu pada sistem manajemen yang digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. Work permit atau izin kerja panas, izin kerja dingin, izin memasuki ruangan dan sebagainya. Izin sebelum bekerja oleh perusahaan. Oke, lanjut. Terus terima kasih gitu. Sudah modul 7 sudah ya. Baik, kita melanjut ke modul 8. Modul 8 itu adalah mengelola sistem dokumen K3. Baik. Pendahuluan. Mari kita. Kenapa harus kelola sistem ini kan? Kita ini unit ke-8. Mengelola. Oke. Jadi sistem dokumen K3 itu utama dalam membangun itu dalam rangka membangun budaya kerja yang kuat ya. Gitu. Bayangkan sebuah perusahaan tanpa catatan lengkap tentang resiko, prosedur, dan tindakan pencegahan itu sama saja dengan belajar tanpa peta luas pengelompokan. Jadi dokumen K3, dokumen perusahaan itu semua harus dikendalikan supaya kalau ada pergantian pimpinan, ada pergantian manajemen yang baru atau orang, kan orang pasti selalu ganti tuh sekian tahun. Perusahaan bisa tetap berlanjut gitu kan. Pendatang barunya atau orang-orang penggantinya bisa melihat dokumen yang ada, termasuk dokumen K3 gitu kan. Gitu. Dokumen K3. Sistem dokumen K3 hadir untuk memandu ya. Oke, manfaat dokumen K3 dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Jadi pelaksanaan K3 itu kan dalam rangka mematuhin hukum ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ya. Juga Undang-Undang nomor 13 tahun sekian dan sebagainya gitu kan. Termasuk Undang Permenaker dan sebagainya. Nah, semua itu harus didokumentasikan gitu. Bentuk daripada ketaatan kita, bentuk daripada kita telah melakukan kegiatan itu harus didokumentasikan. Jadi dokumen K3 membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku terkait K3. Dengan memiliki dokumentasi yang baik, perusahaan dapat menunjukkan kepada pihak yang berwenang bahwa mereka atau perusahaan itu telah melaksanakan kewajiban untuk melindungi K3 pekerjaannya gitu, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kedua, manfaatnya dokumen K3 itu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Dengan dokumen K3 yang baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi resiko dan bahaya di tempat kerja, serta memastikan langkah-langkah pekerjaan yang sesuai yang telah diterapkan. Jadi dengan memiliki dokumen K3 termasuk dokumen potensi-potensi bahaya di tempat mana saja, di tempat itu, dan juga pengalaman yang pernah terjadi katakanlah terkait K3 akan dapat menyegah terjadinya kecelakaan kerja kembali atau paling tidak mengurangi ya. Gitu. Next. Manfaat berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan operasional.
Dengan menerapkan adanya prosedur dan pedoman yang jelas, perusahaan dapat menghindari gangguan operasional disebabkan oleh kecelakaan gitu kan, karena kecelakaan yang memakan biaya yang banyak. Kemudian meningkatkan reputasi perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita perusahaan itu bagus K3-nya, maka nama kita bagus, mitra bisnis kita juga tertarik gitu untuk bekerja sama dengan kita, dengan perusahaan itu. Begitu juga calon karyawan merasa aman bekerja di kita. Next. Pengelolaan risiko. Dokumen K3 memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko. Jadi dengan adanya identifikasi risiko yang didokumentasikan, itu, maka ada pengelolaan risiko. Maka dari itu, setiap perusahaan gitu, kita harus mempunyai risk management gitu. Artinya risk management itu kan dimulai dari identifikasi risiko, risikonya katakanlah gini nih, untuk di pekerjaan konstruksi. Oh, ini pekerjaan mana saja yang ada risikonya. Satu, pekerjaan katakanlah pemasangan bata. Kedua, pemasangan pondasi. Ketiga, pengecatan. Keempat, atap dan sebagainya. Diidentifikasi ternyata risiko ini kecil, besar, ini besar. Dipilihlah risiko yang besar gitu kan. Kemudian itu didokumentasikan. Nah, setiap risiko besar tadi, mitigasinya bagaimana? 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kapan mitigasinya? Kemudian siapa yang melakukan mitigasi? Alatnya, APD-nya apa? Itulah yang dinamakan tabel risk of register gitu. Yaitu catatan-catatan, daftar catatan terkait dengan risiko gitu kan. Risiko yang akan terjadi. Risiko itu adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi kalau nggak dikelola gitu kan. Bukan akibat ya, tapi risiko ini jika itu tidak diantisipasi maka akan terjadi gitu kan. Maka dari itu seseorang atau perusahaan yang memiliki dokumen K3-nya bagus, maka dia mampu mengelola risiko dengan baik gitu. Sebagai alat untuk audit dan evaluasi berikutnya dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kenapa karyawan? Ya, karyawannya aman, sejahtera, tidak sering terjadi kecelakaan, kerja nyaman gitu. Oke, lanjut. Elemen sistem dokumen K3. Jadi kebijakan isinya adalah kebijakan K3. Ini adalah pernyataan tertulis yang menyatakan komitmen perusahaan terhadap K3. Kebijakan ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan kegiatan operasional dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Prosedur K3. Kemudian bawahnya adalah petunjuk job analysis. Ini adalah rinciannya. Dari perspektif hierarkis dokumen K3 itu ada 4. Yang pertama, yang paling tinggi adalah kebijakan K3. Kebijakan K3 itu isinya mungkin selembar 2 lembar gitu kan. Isinya adalah statement-statement. Dan ini bisa dimunculkan kayak visi misi, kemudian juga katakanlah dimunculkan, ditulis di banner-banner di kantor itu bisa. Atau mungkin ditaruh di belakangnya name tag. Itu kebijakan K3. Seperti perusahaan gas ya, gas negara itu memiliki ini. Saya sayang nggak bisa menampilkan. Ini pos itu ada berapa 7 poin dan sebagainya. Itu yang dimana kebijakan K3 gitu. Jadi kebijakan K3 selain didokumentasikan di tempat yang dokumen yang resmi tadi dan ditantangkan oleh pimpinan, juga disampaikan di umum ya, artinya di kantor itu gitu, dalam bentuk banner, bentuk ini apa itu spanduk, mungkin di lingkungan itu ya, flowchart dan sebagainya gitu. Yang kedua, dokumen yang kedua dari hierarki kedua adalah prosedur K3. SOP itu adalah layer kedua artinya. Gitu. Ini adalah terjemahan dari kebijakan K3. Ke dokumen yang ketiga, dari layer ketiga, yaitu adalah JSE, instruksi, standar, petunjuk, job safety dan sebagainya. Ini adalah apa itu dokumen layer yang ketiga. Layer yang keempat, yang paling bawah yaitu bentuknya rekaman, formulir gitu kan. Nah, formulir itu masuk rekaman dan data K3, standar K3 yang ada. Ini masuk layer yang keempat. Inilah
perspektif daripada ini ya, perspektif hierarki daripada dokumen K3. Lanjut. Tadi sudah, terus ini udah jadi. Nah, oke. Dokumen K3 prosedur mengelola sistem dokumentasi. Ini katakanlah health safety management. Ini bisa di apa itu disampaikan di banner atau di apa ya, ada kaca-kaca yang bisa jalan itu tuh, atau di belakangnya satpam yang ada tulisannya gitu kan. Terus langkah-langkah pengaturan sistem dokumen. Langkahnya adalah identifikasi kebutuhan dokumen. Pertama, kamu harus tahu dulu ini dokumen apa yang dibutuhkan untuk menunjang K3 di organisasi, mulai dari prosedur kerja, SOP, kecelakaan dan sebagainya. Tadi di form saya tadi saya menyampaikan ini loh, apa itu contoh SOP ya, contoh yang SOP, tapi ya udah. Nah, ini. Tapi saya rasa Mercu udah punya ya. Ini adalah contoh SOP di itu saya ada tadi tapi di PowerPoint saya yang nggak saya share ke sini. Ini adalah contoh pedoman K3 Health Safety and Environment atau K3L di PTPP. PTPP yaitu salah satu BUMN karya yang bidang konstruksi. Jadi pengaturan sistem dokumen lakukan dulu ya, identifikasi kebutuhannya. Kemudian BC buat sistem penamaannya dan klasifikasinya. Gunakan sistem penamaan yang jelas dengan mudah. Misalnya SOP K3 produksi 2023-01. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli SMM nih, sistem manajemen mutu nih. Ya, ini pengendalian dokumen. Terus ketiga, setelah buat sistem penamaan, tentukan format dan template-nya. Buat format katakanlah template untuk izin work permit, untuk yang cool, yang ini dibuat template. Untuk laporan, template laporan terjadinya kecelakaan gini-gini. Untuk laporan pelaksanaan K3 dibuatlah formatnya biar gampang isinya gitu. 4. Metode penyimpanan dan pengarsipan. Pilih metode penyimpanan yang aman, mudah diakses. Kalau bisa adalah pakai folder fisik, sistem digital kalau bisa sekarang. Kombinasi keduanya. Kemudian nanti ada diperbarui, ada revisi. Jadi dokumen K3 itu juga harus dikendalikan. Kenapa demikian? Pertama, jangan sampai juga bocor. Katakanlah ini ada record apa itu record medisnya seseorang gitu kan, tapi terus kebuka oleh orang yang nggak perlu gitu kan. Yang kedua, kenapa harus dikendalikan? Karena jangan sampai dokumen ini ketika kita butuhkan rusak dan sebagainya nggak bisa digunakan atau buram dan sebagainya gitu. Ketiga, kenapa harus dikendalikan? Karena ketika kita perlu gitu supaya gampang nyarinya, gampang menumbukannya, maka dikasih tanda-tanda tadi di apa itu folder-folder tadi disusun secara bagus gitu kan supaya gampang ditemukan kembali. Jadi sistem manajemen mutu mengajar kita menulis apa yang dikerjakan apa yang ditulis, kemudian didokumentasikan, menyimpan sesuai dengan urut-urutan, dan indikasi daripada dokumen itu baik dikendalikan adalah gampang ditemukan kembali gitu. Berapa menit menemukan dokumen? Kalau lama, wah itu berarti cara pengendalian dokumen kurang bagus. Terus lanjut. Akses keamanan, jadi atur akses dokumen sesuai dengan level jabatan dan tanggung jawab. Pastikan keamanan dokumen terjaga agar tidak jatuh ya. Pengembangan dan pelatihan. Buatlah program pelatihan buat karyawan tentang cara menggunakan sistem dokumen K3. Pastikan mereka cara mengakses, menyimpan dan memperbarui dokumen K3. Harus ada pelatihan khusus bagaimana pelatihan pengembangan dokumen K3 ya. Ya 1 hari aja gitu. Tapi harus ada prakteknya langsung ya. 1 hari di ruangan kita di tempat dokumen gitu ya kita lakukan. Evaluasi dan perbaiki, lakukan evaluasi berkala terhadap sistem dokumen K3.
identifikasi keselamatan dan buat rencana perbaikan agar sistem tetap efektif dan efisien. Buat perbaikan berkala, katakanlah direncanakan setiap tahun, akhir tahun, apa 2 tahun sekali, apa berapa, itu tentukan aja gitu. Baik. Lanjut. Jadi metode penyimpanan dan pengarsipan dokumen bisa kita pakai metode filing. Metode ini mengeluarkan dokumen berdasarkan kategori topik. Dulu kan filing kabinet gitu ya, ada ini gitu. Berdasarkan topik, ada berdasarkan tahun, atau berdasarkan apa gitu. Misalnya kamu bisa membuat folder untuk SOP aja, data kecelakaan, itu metode alfabet bisa, atau metode kronologis, tergantung ya, tapi jangan dicampur ya, sehingga ini kan. Katakanlah saya mau metode kronologis tapi per tahun. Jadi tahun ini sendiri kronologis per abjad. Paling filing berikutnya, filing kabinet berikutnya gitu kan, atau filing berikutnya adalah tahun tapi abjad juga. Nah, juga. Jadi waktu kejadian dulu di sana tahun sekian di mana ya? Oh, di order ini nih gitu kan. Kejadiannya apa? Oh, A. Oh, kecelakaan. Oh, ini gampang ditemukan. Lanjut. Next, ya, mengolah sistem dokumen K3. Jenis dokumen yang digunakan untuk menetapkan OA dan SMS atau kebijakan, tujuan, manual, produk, instruksi kerja, dan catatan dan formulir. Ini jenis dokumen yang untuk menetapkan prosedur K3 tadi ya, SMP, kebijakan, tujuan, manual, produk, ini. Cara paling sederhana untuk menentukan hierarki, melihat siapa yang menulis dokumen. Jika ditulis oleh manajemen pusat. Tadi udah sampaikan hierarki tadi. Hierarki pertama yaitu yang paling tinggi apa? Hierarki, menurut hierarki dokumen kebijakan. Kebijakan K3. Yang kedua adalah SOP. Hierarki ketiga adalah apa tadi? Hierarki ketiga. Pak, apa Pak? Hierarki yang ketiga. Standar ya. Standar, JSE gitu. Atau nah, kalau yang keempat apa? Yang keempat tadi form tadi, izin permit, work permit, kemudian checklist, audit inspeksi dan sebagainya, atau dokumen kecelakaan. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Manual Sistem Manajemen K3, Manual SMKK, informasi yang terkomunikasi menjelaskan persyaratan, tanggung jawab, dan wewenang, prosedur, dan lain sebagainya. Sistem manajemen dari kesalahan kerja. Jadi kita wajib membuat suatu sistem manajemen K3. Manualnya bagaimana ya ini? Ya, manualnya itu isinya adalah persyaratan. Isinya organisasi ya, organisasinya, persyaratan, tanggung jawab, pemenang, dan proses-proses yang saling interaksi sebagai panduan dalam menerapkan K3 gitu kan. Itu. Lanjut. Nah, prosedur sistem manajemen K3. Proses yang selanjutnya, prosedur adalah informasi yang terdokumentasi menjelaskan cara spesifik atau langkah-langkah yang serangkaian kegiatan yang saling berhubungan atau saling berinteraksi. Itu namanya sistem ya. Meliputi klasifikasi tingkatan dokumen K3. Tadi sudah kita jelaskan hierarki tadi. Pengendalian tiap-tiap tingkatan dokumen yang meliputi penerbitan dan pengesahan dokumen. Diterbitkan kapan dan udah disahkan atau belum gitu kan, tanda tangan di sana ada. Format dokumen K3, penomoran, ukuran kertas, layout, susunan, jenis, dan semua itu harus dibuat. Revisi dan pengesahan dokumen, kapan dokumen ini direvisi, ditandatangani, kapan dibuat, direvisi, semua tercatat di dalam dokumen itu. Salinan dan penyebaran dokumen. Dokumen ini sudah disalin atau ini dokumen salinan, sudah dikirim ke bagian HRD, udah dikirim ke direktur, udah di bagian kaprodi, udah dibikin kemana sebagainya. Nah, ini dokumen kapan dimusnahkan, stempel pengendalian dokumen, stempel ini dokumen telah dikendalikan. Jadi ini adalah belajar tentang sistem manajemen mutu ini. Oke. Lanjut. Perbedaan manual, prosedur, dan instruksi. Ini kan manual. Manual itu adalah kebijakan ya, kebijakan K3.
prosedur SOP, instruksi kerja, dan rekaman. Ini tadi sudah saya sampaikan, hierarki tadi. Manual dalam satu sistem cuma ada satu ya kebijakan. Merupakan interaksi proses-proses yang lebih umum gitu ya. Instruksi kerja ya. Instruksi kerja itu jabaran daripada SOP. Gitu. Lebih rinci. Oke, lanjut. Diagram Maler paling mudah dibuat yang paling banyak. Diagram Maler fungsional. Dari tipe-tipe diagram Maler. Ini manajemen. Oke, lanjut aja. Lanjut ke pengendalian rekaman. Jadi kita memiliki kewajiban untuk mengendalikan rekaman pelaksanaan K3 gitu kan. Rekaman merupakan satu-satunya bukti bahwa sistem K3 telah dilaksanakan. Jadi dokumen checklist apa, izin permit, kemudian laporan dan sebagainya, kapan dilakukan audit, kapan dilakukan inspeksi, itu ada checklistnya kan, itu semua harus dikendalikan dokumen itu, disimpan dan dikendalikan. Dalam rekaman kita yang dapat menentukan apakah pekerjaan sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Gitu. Jadi ada pekerjaan diterima dan sebagainya juga bisa dilihat dari rekaman ini juga. Persyaratan OSAS 18001, organisasi harus menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pemeliharaan, dan deposisi rekaman K sebagai hasil audit dan ditinjau kembali. Rekaman K3, ini K3 ya, harus dapat dibaca dan dapat diidentifikasi dan ditelusuri dengan aktivitas yang terkait, ditelusuri dengan mudah. Kemudian rekaman harus dipelihara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, lanjut. Terus, Pak. Persyaratan Permenaker setidaknya ada 8 syarat ya. Yaitu persyaratan eksternal rincian insiden. Jadi rincian insiden itu keluhan dan tindak lanjut. Kalau ada insiden, keluhannya apa, tindak lanjutnya apa. Nah, itu harus ada. Risiko dan sumber bahayanya. Risikonya apa, sumber bahayanya apa. Identifikasi produk termasuk komposisinya. Kalau produk itu, produk ini katakanlah madu gitu atau minuman gitu, isinya apa nih, komposisinya apa itu harus dibuat gitu kan. Kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap industri, setiap kantor harus membuat suatu kegiatan pelatihan K3. Kemudian informasi mengenai pemasok dan kontraktor juga harus ada. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan, audit dan pendahuluan sistem K3. Nah, sistem manajemen mutunya harus diaudit dan dikaji ulang. Kalau katakanlah informasi mengenai pemasok dan kontraktor, ini juga harus kita catat ya, karena kadang-kadang pemasok kan orang lain. Memasok barang kita aman tidak? Barangnya berbahaya enggak? Ada ininya enggak? Kontraktor juga gitu. Oke, itu yang dimaksud tujuannya untuk itu. Jadi ada 8 syarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk sesuai dengan Permenaker nomor 5. Oke, lanjut. Dokumen induk K3. Dokumen induk K3 yaitu tadi dokumen K3. Ya, formulir daftar dokumen induk K3. Untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam penerapan sistem K3 atau SMK3, maka formulir dapat juga menggunakan dokumen K3 yang didistribusikan dalam penerapannya. Identifikasi dokumen memuat antara lain jenis dan tingkatan level dokumennya. Jadi udah kami sebutkan levelnya ya. Nomor dokumennya, tanggal terbitnya, judulnya, revisinya kapan, penyusun dokumen siapa, pemberi persetujuan siapa, direktur, manajer atau siapa, penanggung jawab perawatan dan penyimpanan dokumen yaitu pengendali dokumen atau ahli SMM, lokasi penyimpanan di mana masa simpan dokumen sekian tahun dengan keterangan lain-lain relevan yang terkait dengan dokumen tadi. Jadi inilah dokumen K3 itu harus bisa memuat informasi ini gitu. Oke, lanjut.
SOP, kapan dibuat SOP, siapa tanda tangan, kemudian disebarkan kemana saja, dan JSE siapa yang buat, di tanda tangan siapa, kapan dibuat, di mana, kayak gitu-gitu, direvisi kapan dan sebagainya. Oke, jenis dan tingkatan dokumen, beberapa jenis tingkatan level dokumen terlain tadi udah saya sampaikan. Lanjut. Kalau tingkat 5 cuma pengumuman dan surat saja. Ini ada daftar contoh dokumen induk di perusahaan. Ini adalah perusahaan apa nih? Ini nomor dokumennya, diterbitkan 1 Februari tahun 2002. Belum direvisi, tanggal revisi belum. Ini halaman 1, ada 2 halaman di sini dokumen ini. Kemudian isinya ada nomor, terbit kapan, judulnya apa, revisinya kapan, penyusunnya siapa. Oh, dan ini kan sekretariat P2K3, persetujuan siapa, ketua P2K3, penanggung jawabnya siapa, sekretariat, lokasinya di mana, dokumen itu. Kemudian disimpan, tidak terbatas. Jadi nomor 4 contoh ya, PSOP K3004, prosedur komunikasi K3, nah, judulnya. Nomor belum direvisi, kemudian tanggalnya, tanggal pembuatan sama dengan yang di atas. Penyusun adalah P2K3 sekretariat, penanggung persetujuan direktur atau sebagai ketua P2K3, penanggung jawab dari sekretariat P2K3 dan sebagainya tidak terbatas. Ini adalah contoh dari dokumen induk di perusahaan. Lanjut. Nah, oke, terima kasih. Oke, kita lanjut Pak Danang ya. Makasih Pak Danang dibantu. Iya. Lanjut ke modul 9. Investigasi dan laporan kecelakaan. Kita sudah masuk ke unit yang ke-9. Baik. Lanjut. Oke. Sip. Lanjut. Jadi di dalam unit yang ke-9 ini, maaf, modul yang ke-9 ini biasanya adalah laporan, kemudian investigasi dan laporan. Tapi ini adalah digabung. Jadi kenapa kita perlu nih melakukan penyidikan ini? Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi kecelakaan yang berulang. Tujuannya bagaimana? Apakah tujuannya mencari-cari kesalahan? Tidak. Jadi ini berbeda ya. Berbeda kegiatan investigasi dan laporan kecelakaan kerja ini, modul 9 ini, itu adalah dalam rangka untuk kepentingan organisasi ya, kepentingan organisasi supaya tidak terjadi lagi kecelakaan. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi bagaimana ke depan melakukan pencegahannya. Yang berikutnya yaitu tindakan apa sih yang segera perlu dilakukan gitu. Jadi melakukan sumbernya seperti apa. Jadi bukan mencari kesalahan atau dalam rangka hukum ya. Oh ini salah nanti dimasukkan hukum kamu gitu. Kecuali memang ada katakanlah kematian ya, kematian polisi kan turun tuh. Nah kita nggak bisa mencegah juga. Ya paling-paling ini Pak ini begitu ya. Kalau bisa juga sih diatasi ya. Ini bukan karena kesengajaan dan sebagainya gitu. Baik. Jadi kita perlu melakukan tujuannya apa? Tujuan tadi ya saya sudah sampaikan ya. Jadi mencari fakta-fakta dan penyebab kecelakaan
sehingga dapat diambil tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak terulang lagi. Hambatannya ini ada hambatannya kalau kita melakukan apa itu investigasi ini. Biasanya takut catatan gitu atau record tidak baik, takut terkena disiplin gitu kan dari pihak-pihak yang terlibat, takut reputasi jelek gitu, tidak ingin pekerjaannya terganggu nanti gitu. Itu hambatan daripada pelaporan kecelakaan ini gitu. Kemudian pemeriksaan. Siapa sebenarnya yang berhak melakukan investigasi atau pemeriksaan ini? Pertama adalah pengawas langsung ya, supervisor. Kedua yaitu manajemen kelas menengah kalau memang ada yang lebih serius lagi. Kalau sangat serius fatal maka perlu tim gabungan gitu kan. Tim gabungan. Ada tim di sana. Nah, tim gabungan ini harus terdiri dari orang-orang yang ahli K3 juga. Ahli K3, petugas K3, petugas P3K, operator K3 gitu. Sama ya pihak manajemen gitu, HSE gitu kan. Safety officer. Nah, ini tim gabung turun ke bawah untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan insiden atau insiden oleh supervisor yaitu ini untungnya adalah paham tentang pekerja dan kondisi. Paham bagaimana untuk dapat informasi. Harus mulai dari ambil tindakan perbaikan. Keuntungannya yaitu bukti ada perhatian, produktivitas naik, biaya operasi kurang, dan pengendalian. Jadi pemeriksaan insiden oleh supervisor itu menunjukkan bahwa adanya interest pribadi gitu ya. Dan juga perusahaan terhadap kasus ini. Yang kedua adalah dia supervisor akan lebih paham terhadap pekerjaannya, sifat-sifat pekerjaannya, kondisi pekerjaannya, sehat enggaknya, lemah enggaknya, dan sebagainya gitu kan. Tahan terhadap panas, terhadap jamin dan sebagainya. Paham bagaimana untuk mendapatkan informasi sampai kepada bagaimana keuntungannya bisa mengendalikan. Lanjut. Penyelidikan K3 yang berbahaya itu lokasi kecelakaan laka gitu tidak boleh diubah dan peralatan yang terlibat tidak boleh diperbaiki kecuali untuk memberikan pertolongan dan evakuasi. Jadi kalau ada kecelakaan kerja di situ, lokasinya nggak boleh diubah-ubah ya, nggak boleh dibersihkan dulu, nggak boleh ini nanti menghilangkan barang bukti. Jadi kecuali untuk memberikan pertolongan dan evakuasi korbannya aja. Apabila sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan, hanya dapat diubah oleh persetujuan kepala ini ya, kepala unit daripada petugas itu tadi, investigasi K3 tadi. Oke, kecelakaan insiden. Lanjut. Kecelakaan, kejadian yang tidak direncanakan. Kecelakaan itu adalah kejadian yang tidak direncanakan. Kalau direncanakan apa namanya? Dan tidak dapat dikendalikan dan tidak diinginkan. Iyalah namanya kecerobohan. Pada tabrakan jebret. Wah, kamu gimana nih kamu gini? Pak, saya nggak sengaja, Pak. Lah iya, kamu sengaja mah kamu ngancam gue dong. Jadi kecelakaan itu, aksiden itu sesuatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak dapat dikendalikan dan tidak diinginkan gitu kan. Yang mengakibatkan cederanya seseorang, kerusakan alat, produktivitas terhenti, dan bahkan ketiga-tiganya. Kalau ada kecelakaan di jalan ini yang nabrak musuhnya, oh ini disengaja nih. Yang tahu siapa? Biasanya polisi tuh. Oh, jangan-jangan tahu ya. Nggak sengaja Pak ini. Dan masyarakat umum nggak tahu kan suka ada tuh kan terjadi kecelakaan di tol ternyata ada sebenarnya ada unsur pembunuhan itu ada itu kan. Ternyata anaknya siapa itu tokoh itu ditabrak gitu. Nama itu ya ada ya. Oke, lanjut. Kunci kecelakaan. Kuncinya itu pokoknya dinamakan kecelakaan itu tidak diinginkan, tidak direncanakan gitu. Kontak dengan bahan zat atau sumber energi di atas batas kekuatan. Mengakibatkan cedera, kerusakan atau produksi terhenti. Jadi kalau pabrik terjadi kecelakaan dinamakan kecelakaan itu kegiatan nggak sengaja itu, gitu kan?
katakanlah tumpah atau apa atau mesinnya jadi roboh dan sebagainya gitu kan. Terus sumber energinya katakanlah mati semua listriknya sebagainya, memang kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bisa berupa kalau perorangan terbentur, terkena benturan, terjepit, terkait, terjatuh di level yang sama, atau terjatuh dari ketinggian, terkena kontak, listrik, kemudian temperatur ekstrem, kebisingan, dan sebagainya. Jadi terkena kontak dengan listrik, katakan kestrom, gitu. Temperatur ekstrem itu juga bising banget nih, bising banget akhirnya kerjanya nggak dengar perintah atau apa, kebisingan akhirnya pusing atau jatuh atau mungkin mengakibatkan jadi apa ya, salah kerjaan, getaran yang sangat banget. Itu ada alat ukurnya kebisingan dan getaran. Kecelakaan itu kalau itu bisa menghisap katakanlah debu atau zat kimia gitu kan, itu juga kecelakaan. Memposir tenaga akibatnya menjadi kecelakaan. Dulu di pekerjaan elevated itu lemburnya sampai 24 jam, maka sering terjadi kecelakaan jam 3 sore gitu. Maaf, jam 3 malam yang ada di pekerjaan jalan elevated itu yang tinggi itu. Karena sudah capek, udah ngantuk, error ya. Pengawasnya juga cuman ngawasin pagi, kadang-kadang ngawasin sore ya gitu. Pengawas cuman nggak 24 jam. Jadi terlalu memporsir ya tenaga itu juga. Akibat kecelakaan bisa cedera, fatal itu mati, atau kerusakan alat, produksi bisa terhenti. Faktor kecelakaan bisa manusia, bisa alat, bisa material, bisa metode, bisa lingkungan gitu kan. Nah, kebanyakan adalah yang menyebabkan kecelakaan ini adalah manusia. Peralatan bisa juga. Peralatannya Pak Samsul gini-gini. Peralatannya nggak dirawat, manusia lagi. Material bisa karena licin, bisa kepleset dan sebagainya. Metode yang salah. Motong katakanlah tiang beton yang tinggi gitu, metode yang salah, akhirnya ngerobohin gedung sebelahnya, temannya dan sebagainya. Kemarin teman saya menggunakan gerindra untuk motong pohon. Padahal dia seorang instruktur K3 gitu. Motong kontrak akhirnya kena kakinya, padahal udah 3 kali dia dulu di Sukabumi kena, kemarin kena lagi dia, akhirnya ya nggak mampu ya ditanganin sendiri karena lukanya juga keluar darah gitu, bawa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit digip gitu, ternyata udah dipatah juga, kena potongan tadi, bukan hanya luka di tulang kaki tetapi kaki tulangnya terpotong, jadi kemungkinan 3 bulan baru sembuh gitu. Oke, lanjut. Itu karena metode kerja yang salah. Jadi manusia penyebab utama dari seringnya terjadi kecelakaan. Maka dari itu manusia adalah harus untuk mencegah terjadi kecelakaan itu eksekutif sebagai penentu kebijakan supaya jangan sampai terjadi banyak kecelakaan. Juga dilakukan rekayasa engineering supaya tidak terjadi banyak kecelakaan gitu. Teknisi, manajer-manajer, pengawas, inilah manusia-manusia, katakanlah manusia. Inilah orang-orang yang berperan di dalam mampu mencegah terjadinya kecelakaan di industri itu, di pekerjaan itu. Ada pelaksana dan pekerja gitu. Ya lanjut. Kalau di sektor migas itu namanya zero accident ya. Zero fatal accident. Mesin peralatan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Agung. Alat gali, alat muat, alat angkut, pemindah, alat pengolah, perkakas tadi itu seperti yang saya sampaikan tadi. Dulu ada truk juga, dump truk itu di bawah kolong jembatan flyover itu, flyover yang dibangun. Ini anak yang baru belajar nih jam 4 pagi, kan sepi itu, maju mundur, nabrak griders itu yang mau dipasang, ngancur lah semua itu. Katanya terjadi kecelakaan. Itu adalah kecerobohan manusia dan alat kalau yang bilang tadi. Terus terakhir ya, material. Biji tambang, pasir, bahan kimia, ini juga barang-barang besi, kayu, bahan peledak, dan lainnya ini juga bisa menyebabkan kecelakaan ya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, masih ingat nggak 3R? Apa 3R yang Jepang itu? Apa, Mas
Danang. Kalau 3R itu manajemen Jepang itu. Kalau kita 3K ya. Resik, rawat, rapi, rajin gitu loh. Ya, ramah kalau nggak salah itu 5R. Resik, pekerjaan itu harus lokasi pekerjaan harus rawat, alatnya harus dirawat gitu. Resik, rawat, rapi. Jadi dirapikan alat-alat itu setelah bekerja dirapikan, sebelum bekerja dibersihkan lokasinya gitu kan. Ditata rapi sehingga gampang diambil kembali gitu. Gitulah. Pokoknya saya ingat saya 5R gitu. Metode Jepang atau 5S kalau metode Jepangnya. Seisu, Seiketsu, Seiton apa gitu. 5S. Itu salah satu dari budaya menerapkan budaya K3 sebenarnya. Oke. Keempat, lanjut. Setelah material apa? Lingkungan. Kebisingan. Lingkungan kan biasanya debu, getaran, pencahayaan, gas berbahaya, radiasi, temperatur suhu dingin, dan alat-alat. Saya di bahan saya ada ini bagaimana cara alat pengukur kebisingan, gitu. Sound level, gitu kan. Kemudian getaran dan kebisingan dan juga pencahayaan dan gas untuk beracun, bagaimana gasnya bagaimana. Temperatur alat pengukur gas, gitu kan. Ada. Terus lanjut. Klasifikasi kecelakaan. Kemenaker 55 ada berat, ada ringan gitu, ada mati. Ini. Kemudian ada kalau OSA itu ada yang perlu ditangani first aid case gitu yang hanya bisa yang cukup ditangani dengan pertolongan pertama pada kecelakaan gitu kan, atau non day loss atau restrictive activity case atau lost time accident, kehilangan waktu dan fatal accident dan sebagainya. Ini menurut OSA. Kalau menurut Kepmen 55 ringan, berat dan sebagainya. Klasifikasi kecelakaan, fact itu first aid case, korban mendapatkan pengobatan P3 aja gitu. MTG medical treatment case, korban mendapatkan pengobatan seperti dijahit gitu kan. Harus dijahit ya gitu. Kali korban harus kerja ringan setelah kecelakaan pada giliran kerja berikutnya. Ini katakanlah dikena gips, di patah tulang dan sebagainya. Contoh-contoh ya. Itu yang bisa kami berikan contohnya. Oke, lanjut. Rasio kecelakaan, cedera serius 1, cedera minor, insiden tambah cedera tambah kerusakan. Jadi kalau kira-kira ada 600 pekerja, itu biasanya satu orang mengalami cedera serius. Cedera minor biasanya 10, nah ini 30 gitu. Ini persennya berapa nih? 30, berapa persen dari 600? Jadi kalau ada 600 pekerja gitu kan, yang ini maka satu orang biasanya ada yang cedera serius gitu. Ini rasio kecelakaan. Kalau begini ini masih dalam kondisi normal gitu, masih dalam kondisi terkendali lah gitu. Kalau di atas ini baru gawat gitu. Oke. Teori domino. Jadi kalau satu orang yang teledor itu bisa mengakibatkan orang-orang berikutnya ikut itulah, kecelakaan juga loh kan gitu. Jadi kalau kita di jalan gitu, kita udah hati-hati, ternyata orang lain nggak hati-hati kan kita jadi tertabrak dan sebagainya, kan kita nabrak orang lain lagi, nah itu bisa beruntun domino gitu kan. Jadi orang lain yang teledor di jalan itu suka ngebut belok kiri belok kanan itu mengakibatkan orang lain berbahaya gitu maksudnya gitu. Standar program sekarang. Standar program. Ini masih banyak masih ada beberapa apa itu PowerPoint ya. Saya cepatkan aja. Standar program. Apa yang harus dilaksanakan? Kalau buat program itu, programnya apa sih gitu kan? Frekuensinya pelaksanaan dilakukan kapan sih? Seminggu 3 kali, apa sebulan 3 kali? Sehingga apa kualitas yang dituntut? Saya ingin katakanlah kita program umumnya meeting atau apa gitu ya, menuntut bahwa setinggi apa kualitasnya atau pekerjaan itu tinggi apa gitu kan? Katakanlah
harus melaporkan setiap ini tidak ada kejadian sama sekali mau gitu kan bisa gitu. Siapa yang harus melaksanakan? Siapa petugasnya? Kita tunjuk kalau di mana hal itu dilakukan, apa di kantor, apa di mana, di catatan apa yang harus dibuat. Ini harus membuat ini laporannya, ini formnya dibuat aja formnya. Apa saja yang harus direview. Ya. Standar ditaati atau dibutuhkan. Penyebaran standar agar semua mengetahui. Jadi standar yang dibuat itu harus disebarkan, diketahui oleh semua yang terkait di dalam perusahaan itu. Artinya semua itu tahu ya. Ada yang sekedar tahu, ada yang juga melaksanakan gitu. Sesuai dengan apa tugasnya gitu. Tapi harus disebarkan semua gitu. Dibahas kembali dan diperbaiki sesuai tuntutan operasi. Dikukuhkan untuk pekerja. Pendidikan ulangan pada hal yang tidak tercakup atau terlewat. Jadi harus diulang lagi kapan-kapan gitu kan. Atau dilatihkan kembali gitu. Oke. Terus Pak Yusuf masih connect? Bu Dewi. Masih sudah hadir, masih. Terima kasih. Bu Dewi masih nih. Bu Dewi masa apa nih sore ini, Bu? Hadir, Pak. Masih dengerin. Ntar Pak Agung sore aja dimasakin, Bu. Baik, Bu. Saya lanjut, Bu ya. Intermezzo aja. Tindakan tidak aman. Mengoperasikan alat tanpa izin. Wah, kalau ada orang mengoperasikan alat tanpa izin itu tanda-tanda nih nggak aman ya. Ada tanda-tanda kecelakaan ini. Mengoperasikan alat di luar batas kecepatan maksimum. Ngebut dan sebagainya. Menggunakan alat yang tidak lengkap, nah, itu alatnya nggak lengkap. Menggunakan alat yang rusak itu juga bahaya, ngadat nanti kena ini lepas lah, kena kaki gitu. Tidak memakai APD, merokok di tempat terlarang, membuat peralatan keselamatan yang tidak berfungsi, tidak memasang kembali pelindung, bekerja dengan posisi tidak benar. Ini adalah tindakan yang tidak aman. Lanjut. Tindakan yang tidak aman lainnya itu bekerja di bawah pengaruh alkohol, mabuk, melayani mesin yang sedang bergerak. Itu juga hati-hati. Seperti di pabrik itu kan ada yang, atau pabrik somil ngasih kayu, seret, maju ngasih seret, itu kan mesinnya bergerak terus itu. Itu juga tidak aman, itu harus hati-hati, tangannya takut ke bawah gitu kan. Terlalu memporsir tenaga, bercanda sambil bekerja. Ini kebanyakan kita nih dulunya. Kalau kita bekerja nggak profesional, bekerja di konstruksi yang bercanda-canda gitu. Di jalan bercanda atau di tempat pabrik gitu kan. Berjalan meniti pipa tanpa alat keselamatan. Tidak mengikuti prosedur kerja, mengabaikan perintah, peraturan atau larangan. Itu juga tanda-tanda. Jadi kalau yang melanggar larangan, hati-hati aja. Nggak apa-apa kok kemarin lah. Kemarin, besok belum tentu gitu. Terus lanjut. Lanjut. Nah, kondisi tidak aman, perkakas penerangan kurang juga itu mengakibatkan kondisi tidak aman ya. Kebisingan tinggi, bisa ventilasi tidak memadai, pengap kerja itu juga cepat capek, lelah, akhirnya tidak fokus gitu. Tatapan atau housekeepingnya tidak baik, peringatan rambu-rambu tidak lengkap, pengamanan dan pelindung mesin tidak lengkap juga hati-hati, perkakas atau peralatan rusak. Lanjut, kondisi tidak aman lainnya, temperatur rendah, terlalu rendah atau terlalu tinggi, berdebu, berasap, tali keselamatan safety link tidak sesuai atau sudah rusak, sudah berkarat gitu, nah, tanda-tanda itu. Bagian benda kerja atau material yang tajam, kebakaran dan peledakan, penyanggahan tidak memadai, sistem drainase tidak baik. Jadi kondisi yang tidak aman ketika ada kebakaran atau tidak ada peledakan gitu. Itu juga salah satu kondisi yang tidak aman. Maka dari itu petugas kebakaran itu sekarang dinamakan pahlawan ya. Pahlawan ya. Karena berani menaklukkan api ini. Lanjut. Basic cause, faktor pribadi. Oke. Jadi kalau faktor pribadi kurang kemampuan, maka dari itu kita harus sering melakukan latihan secara fisik, mental, maka pekerja yang tidak punya kompetensi jangan ditempatkan di situ, itu bahaya nanti, bisa terjadi kecelakaan. Kurang pengetahuan, kurang terampil, stres secara fisik maupun mental. Motivasi yang salah gitu juga keliru gitu kan. Itu juga
faktor pribadi yang sangat mempengaruhi apa itu tadi keselamatan ya. Jadi penyebab kecelakaan gitu kan tadi judulnya kita kan investigasi ya, bisa disebabkan oleh faktor pribadi ini. Kurang mampu nih ternyata ditemukan. Oh, orangnya stres gitu. Oh, motivasinya salah dia gitu. Gitu. Itu hasil daripada investigasi dan laporan kecelakaan kerja nanti bisa berupa temuan-temuan semacam ini gitu. Lanjut. Oke, kemampuan fisik. Oh, tinggi, berat, kekuatan, jangkauan. Orangnya terlalu eh, pendek nih untuk megang alat ini ditemukan gitu, maka terjadi kecelakaan. Penglihatannya, oh udah katarak, pendengarannya udah ini, maka eh, dipanggil atau apa itu dipanggil nggak dengar nih, dikasih instruksi nggak lihat nih, atau mungkin nggak jelas nih gitu kan, ngelas nggak jelas mau penglihatan ini, atau kesandung gitu kan. Penciuman, pernapasan, kesehatan, gamang, ketakutan, bakat, ketangkasan rendah, kecerdasan rendah, reaksi lamban, pelupa, dan takut ketinggian. Jadi, telah ditemukan kecelakaan kerja di ini ternyata dia ada takut ketinggian, baru naik rendah kok, baru naik ini udah jatuh itu takut ketinggian ternyata ditemukan. Oh, ternyata orangnya pelupa. Oke, reaksinya lambat dan sebagainya. Gitu. Stres fisik, lelah karena beban tugas terlalu banyak, kurang istirahat, lelah karena oversensory, rasa, baunya, temperatur ekstrim, kurang oksigen, pengaruh obat-obatan lainnya gitu ya, stres ya. Terlalu emosi, ini biasanya mental ya. Ini adalah kondisi dari mental ya. Mental seseorang beda-beda nih. Jadi maka dari itu tes masuk kerja itu gunanya untuk mengetahui seberapa emosinya dia. Kalau dalam kondisi aman-aman aja sih, tidak ada panas, tidak ada hujan istilahnya gitu, orang itu akan bisa sopan, bisa baik, bisa bekerja sesuai dengan urutan standar. Ketika ada badai, ada masalah, ada keruwetan, ada tekanan, nah itu baru kelihatan muncul aslinya gitu. Lelah secara pikiran, masalah penyakit yang mengganggu pikiran, frustasi, gampang frustasi orangnya, gampang nyerah. Oh, saya kerja di perusahaan ini nggak enak, ada orangnya brengsek gini-gini, pindah lagi deh ke perusahaan lain, ketemu lagi orang itu, ketemu lagi juga di sana, keluar lagi. Kenapa? Di sana ada yang brengsek. Nah, dulu juga ada yang brengsek, di sana ada yang brengsek lagi katanya gitu. Artinya orang itu tidak tahan, tidak kuat mentalnya, gampang frustasi gitu, mental gitu, pengaruh mental. Karena emang di mana-mana pasti akan ketemu orang-orang yang tidak cocok gitu kan, orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda gitu. Oke, lanjut. Motivasi keliru. Motivasi yang keliru tadi apa sih? Keuntungan pribadi, hemat waktu dan tenaga, rangsangan bonus. Wah, aduh, saya pengen dapat bonus berlebihan. Terlalu diperhatikan pengawas. Jadi pekerja yang terlalu diperhatikan pengawas juga akhirnya kiko atau terlalu apa semangat, terlalu jilat. Kerja aman menjadi aneh, lucu, jijik, reaksi dan negatif katanya gitu. Motivasi yang gitu, oh kerja aman mah aneh, kerja mah nggak usah ngebut-ngebut gitu, gitu. Oke, lanjut. Faktor pekerjaan, kepemimpinan dan pengawasan kurang. Jadi ada beberapa kasus suatu eksiden gitu bisa disebabkan oleh kepemimpinan dan pengawasan kurang gitu. Atau rekayasa kurang, pemeliharaan kurang, material perkakas dan standar kerja kurang, pengadaan bahan atau APD kurang, salah penggunaan bahan dan alat, pemakaian dan kerusakan bahan. Itu adalah faktor pekerjaan. Jadi kalau dibuat eh, apa itu kayak bola gitu ya, bola. Di tengahnya itu adalah katakanlah kecelakaan gitu. Faktornya manusia gitu kan. Faktornya manusia. Faktornya lagi sebelahnya lagi apa alat bagaimana. Nah, itu semua dihubungkan gitu gitu gitu. Itu kebanyakan adalah eh, manusia, yaitu kebanyakan adalah komitmen pimpinan, kebanyakan adalah katakanlah eh, pelatihan dan sebagainya. Artinya gini,
komitmen pimpinan di dalam penyelenggaraan atau keamanan pekerjaannya itu sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan K3 gitu. Pimpinan yang komitmen banget keselamatannya maka membuat sistem yang bagus, membuat prosedur yang bagus, membuat pengawasan yang bagus, memilih orang-orang yang tepat, itu kan, sering melakukan meeting-meeting, toolbox meeting, kemudian meeting-meeting lagi, evaluasi lagi dan sebagainya, dan sebagainya. Dua, memberikan penghargaan kepada pekerja, jadi pekerja itu dibuat nyaman, dibuat pelatihan, dibuat lagi menganggarkan tentang K3-nya, dibuat rambu-rambu, peralatan lengkap, kemudian motivasi dan sebagainya. Jadi intinya adalah kalau boleh diintikan itu keberhasilan pelaksanaan SMK 3 itu tergantung daripada komitmen pimpinan dan jajarannya. Gitu. Lanjut. Kegagalan, nah ini manajemen dalam menegakkan standar yang memadai. Yang saya bilang tadi. Lanjut lagi. Kurang kendali, ya administrasi kan, administrasi itu termasuk kan sistem manajemen ya, pelatihannya kurang, inspeksi enggak ada pengawasan, pemeriksaan kecelakaan, pengawasan auditnya juga, analisa kecelakaan kurang, persiapan keadaan darurat, peraturan perusahaan, organisasi yang tidak mendukung, tentang penerapan SMKK, pelatihan karyawan terkait K3 kurang gitu. Oke. Lanjut. Tanggap darurat. Tanggap darurat itu adalah dalam rangka pengendalian. Kemudian tanggap darurat itu ketika terjadi kecelakaan, lakukan P3K. Cegah kecelakaan lanjutan yang kedua. Identifikasi fakta-faktanya gitu. Jadi kalau ada kecelakaan, lakukan investigasi, kemudian kendalikan, kasih pertolongan pertama pada kecelakaan, cegah kecelakaan berikutnya, identifikasi fakta-faktanya, perlindungan fakta, identifikasi kerugian, lapor ke manajer, ke atasan, buat suatu laporannya. Gitu. Ini ketika ada tanggap darurat. Kemudian data yang dikumpulkan, posisinya, orang-orang siapa aja bagiannya, kemudian masukkan ke dalam paper. Gitu. Data itu isinya adalah deskripsi kecelakaan. Telah terjadi kecelakaan, di sini tempatnya jam sekian, ini jam sekian, ini sekian, yang luka ini sekian, ini dan sebagainya. Kemudian lakukan wawancara dan saksi-saksi ini saksinya. Ini kecelakaan nanti kan bisa disebabkan oleh apa? Sketsa atau foto-fotonya, cek catatannya, uji material dan analisa bagian tidak berfungsi, uji peralatannya, rekonstruksi, berdasarkan informasi dan saksi lakukan rekonstruksi, rekonstruksi ulang gitu. Oh begini kira-kira gitu. Oh kalau gini mah berarti alat ini nih yang nggak jalan nih kayak ini. Nah, semacam itu. Oke, data ini harus dibuat untuk membuat suatu laporan kecelakaan. Lanjut. Wawancara. Lakukan wawancara. Saya melakukan wawancara ini supaya untuk ini ya, untuk ini supaya tahu ya persoalan apa dan bagaimananya. Gunakan alat bantu ya, pakai direkam gitu ya alatnya. Kalau dicatat, difoto gitu, kalau bisa direkam. Tempat yang tepat, secara terpisah, jangan di depan orang banyak, malu dia. Khusus pribadi saksinya, cek ulang maksud saksi. Jadi kalau saya menyaksikan ini Pak, kata si anu, lihat orangnya bener nggak nih ya, cek dengan yang lain ya, jangan-jangan maksudnya apa nih gitu. Catat hal khusus atau vital, tindakan koreksi saksi. Kalau saksinya, oh kamu semestinya begini nih, jalur informasi. Informasi ini ya, kamu harus laporkan ke sini, ini dibuat jalur komunikasinya, informasinya itu. Kalau ada ini, lapor ke saya atau lapor ke sini melalui saya, melalui ini, melalui jalur komunikasi, HP, melalui ini, melalui itu, medianya ini gitu. Harus ada medianya juga disebutkan. Baik, itu. Sekarang jam 3. Baik, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin nge-share ini, Pak. Boleh nggak ya? Atau mungkin tak kirim ke Pak Wahyu ya. Saya ada video ini. Penting banget video ini. Nih, yang bantu saya Pak Danang Ya, atau Pak Pak. Wahyu? Pak Eh, Danang ya? iya, Pak. Boleh. Di, Saya di kirim ini. saya nanti di setel ya. Habis Iya, ini. Pak. Ah, ah.
Oke, karena saya nggak bisa buka. Nah itu Pak, bisa kirim. Iya Pak, lagi saya download tuh Pak. Saya nggak bisa nyetelnya kalau YouTube itu gimana nyetelnya, linknya ya. Jadi di dalam video ini saya ingin cerita nanti Bapak Ibu sekalian kalau diuji gini loh gitu, kira-kira gitu loh. Jadi kalau yang tidak berpengalaman itu akan diuji dua melalui bukti langsung gitu kan, dan tambahan. Bukti langsung yang kalau tingkat operator itu bisa disuruh memperagakan gitu, tapi kalau disuruh apa ya diwawancara gitu, diwawancara. Kalau presentasi kita diwawancara dan ditambahin pertanyaan tambahan tertulis. Ini kita amati ya. Randy, apa kabar? Baik pada hari ini? Oke, baik. Saya ingin memastikan apakah betul Pak Randy pada kali ini mengajukan permohonan untuk uji kompetensi di bidang operator K3 Migas. Baik. Berdasarkan dokumen yang saya terima, dan ini sudah diverifikasi oleh admin LSP, dokumen yang diajukan Pak Randy ini sudah dapat dinyatakan diterima ya, permohonan Pak Randy gitu. Baik, kalau gitu saya ingin meyakinkan kembali. Jadi Pak Randy ini betul ya untuk operasi untuk mengajukan sertifikasi ya, skemanya itu adalah operator K3 Migas ya. Baik. Jika demikian, maka kenalkan saya Pak Randy, saya Samsul Bakri. Saya diberi surat tugas oleh LSP. Ini surat tugas saya untuk melakukan asesmen terhadap Pak Randy. Untuk itu saya minta Pak Randy menunjukkan identitasnya. Baik, identitas Pak Randy akan saya cocokkan dengan berkas yang ada di sini. Silakan diambil kembali. Baik. Baik Pak Randy, sebelum kita mulai dengan tahapan pre-assessment, setelah saya mereview APL 02 yang Pak Randy isi, Pak Randy telah melakukan self assessment ya untuk semua unit kompetensi yang ada di sini. Dilanjutkan dengan saya tunjukkan APL 02-nya ini. Mari ya udah tanda tangani ya, saya tanda tangani. Oke. Selanjutnya kita mulai tahapan assessment. Saya akan tunjukkan from mapa 01 di mana saya akan jelaskan rencana dari uji kompetensi ini. Mapa 02 ya. Ini adalah saya sudah merencanakan aktivitas uji kompetensi, bahwa ujinya nanti adalah di sini Pak Randy ya. Oke. Di sini. Kemudian dengan LSP kami dan Pak Randy akan diuji dengan SKKNI 118 tahun 2024 tentang penetapan standar kompetensi ya, yaitu bidang keselamatan dan kesehatan kerja industri migas.
Ini mohon dibaca, ini SKKNI-nya Pak Rendi. Ini ada unit-unit kompetensi, bisa dilihat di sini ada 8 ini ya. Nah, mohon dibaca nanti. Ini yang akan kita ujikan ke Pak Rendi. Baik Pak Rendi. Karena Pak Rendi ini adalah dari bidang pelatihan ya, artinya belum pengalaman, maka saya akan mengumpulkan bukti nantinya, tadi bukti langsung L gitu, dan tidak langsung. Itu mungkin yang akan kami lakukan nanti ya, yaitu dengan observasi dan juga kemungkinan ada pertanyaan tambahan ya untuk melengkapi dari itu semua. Ada pertanyaan Pak Rendi? Tidak ada. Nah, di MAPA 02 ini juga akan saya gunakan, di mana saya akan melakukan checklist ya terhadap yang Pak Rendi observasi nanti. Kemudian juga Pak Rendi akan melakukan tugas demonstrasi, dan saya akan juga nanti tambahkan dengan pertanyaan tertulis dengan daftar pertanyaan yang ada di saya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Jadi potensi Pak Rendi kan dari hasil pelatihan ya. Dari hasil pelatihan. Sekali lagi saya cakap dari hasil pelatihan ya. Nah, untuk hal-hal yang khusus, persyaratan khusus yang perlu kami modifikasi ada tidak? Seperti ketersediaan sesi, keterbatasan Bapak terhadap persyaratan bahasa, perlu penerjemah atau bagaimana? Tidak. Oke, tidak. Tentang penyediaan dokumen pembaca atau penerjemah nggak ada ya tadi ya, udah kayak teknologi adaptif katakanlah masih bisa menekan komputer, bisa, oke. Tidak perlu berarti ya. Pelaksanaan asesmen secara fleksibel, kira-kira kalau keletihan gitu atau membutuhkan pengobatan, kira-kira 2 jam sekali kalau perlu menggunakan pengobatan, oh tidak, oke. Baik, penyelesaian tempat uji kompetensi di sini udah nyaman, oke. Tidak perlu ya. Pertimbangan lain-lainnya kita nggak perlu ya. Oke, mari kita tanda tangani. Oke, setuju. Nah Pak Rendi, ini kalau nanti seandainya saya melakukan uji kompetensi yang tidak sesuai dengan SOP gitu, Pak Rendi punya hak banding yang ada di FRAK 04. Ini diisi ketika Pak Rendi menyatakan bahwa ada sesuatu hal yang tidak sesuai SOP ya, Pak Rendi bisa banding. Baik, sekarang ini kita bahas tentang prosedur asesmen dan kerahasiaan ya. Jadi bukti yang saya kumpulkan nanti kan hasil observasi ya Pak Rendi ya, dan hasil pertanyaan tertulis. Nah, apakah bisa kita sepakati ujinya hari ini jam 2 atau jam berapa? Jam 2 ya? Bisa ya hari ini ya? Oke. Di TUK ini. Kalau udah oke, mohon untuk dibacakan pernyataan asesi ini, silakan dibaca. Yang keras ya. Oke. Saya juga akan membacakan bahwa saya menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya terhadap sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen ini kepada siapapun atau kepada organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Tujuh kita, mari kita tantangani di Pak Rendi tanda tangan. Oke, baik Pak Rendi. Saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan nanti kembali lagi jam 2 kita ketemu di sini. Nanti akan diberitahu oleh admin.
Baik. Pak Randy, udah siap uji kompetensi hari siang ini? Oke, siap. Baik, silakan duduk Pak Randy. Santai aja ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan ya. Terkait dengan bagaimana Pak Randy ketika melakukan identifikasi terhadap pekerjaan yang terkait work permit. Oke, bagaimana Anda mengidentifikasi alat pelindung diri? Oke. Pak Samsul, Apa yang Anda apa akan materi lakukan udah selesai ya Pak ya? dalam melakukan Oh pemakaian sudah, ini untuk SCBA? memperlihatkan teman-teman ya bagaimana asesor melakukan penilaian terhadap Baik, kinerja Pak Randy, tentang K3 ya Pak. sekarang ada Jadi ini video jas warahmatullahi wabarakatuh. yang harus Anda praktekkan secara demonstrasi. Ini adalah daftar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya. Oke. Jadi ini Bu, apa itu saya Nanti Pak ingin Randy kalau menunjukkan udah siap itu besok ada ini alat-alatnya sudah disediakan oleh macam pihak ini gitu kan. LSP. Tadi kan Bapak tinggal mempraktikkan. teman-teman itu Bu ya, apa itu ngisi form APL 01 komplit. Di situ ada KTP, kalau ada sertifikat pelatihan besok Ya, masukkan di betul. sana. Nah, untuk APL 02 itu diconteng semua menjadi kompeten gitu kan. Tetapi karena di pinggirnya buktinya apa, itu kan kita hasil dari pelatihan ya cantumkan aja dari sertifikat pelatihan Ya. gitu. Karena unit 1 biasanya harus diisi katakanlah work permit. Oh iya nih contoh work permit, saya pernah melakukan work permit, ini buktinya itu. Kalau nggak ada ya udah, tapi karena nantinya yang kita dianggap hasil dari pelatihan, maka kalau yang operator itu akan diuji dengan observasi untuk mempraktekkan. Kalau yang ahli berarti kegiatan terstruktur seperti wawancara, mungkin presentasi, mungkin wawancara. Jadi tidak mengumpulkan buktinya katakanlah dari hasil-hasil bukti karena kita dianggap belum memiliki bukti itu kan Bu, dari pengalaman. Mungkin itu Bu saya ingin itu kan, dan besok kan ditanyakan ya udah santai aja, jelaskan aja gitu. Mungkin itu sih Bu yang ingin saya sampaikan. Oke, Gitu. ya. Baik, mungkin ada teman-teman rekan-rekan yang mau bertanya kepada Pak Samsul karena materi sudah selesai ya Pak ya? Iya udah Bu. Oke. Kami persilahkan pada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait tadi juga sudah disampaikan bagaimana asesor melakukan penilaian ya Iya, Bu. terhadap asesinya sekitar seputar nggak jauh-jauh dari skema yang diambil ya Pak ya. Iya betul. Nah, apakah teman-teman sudah membaca skema dan SKKNI-nya Bu? Ya, udah kita kasih Sudah kan ya. Pak nanti di ruang grup ya, bahwasanya skemanya ada 9. Jadi kalau ditanya sama asesor, skemanya yang mana ya? Yang 9 itu yang nanti kita akan berikan di sertifikat yang nanti Mas Danang akan lampirkan gitu. Nah, dari situ di belakang sertifikat itu ada nama skemanya dan unit kompetensinya gitu ya. Nah, itu biasanya pertama kali asesor akan bertanya ya Pak ya mengenai hal itu. Nah, Dan hari ini kan sudah kita kasih pembelajaran atau paling tidak apa ya, untuk memanaskan kembali tentang unit-unit kompetensi yang ada di skema itu. Jadi pas lah Bu gitu. Dan tadi saya lihat pagi tadi kan sudah dituntun ya satu memasukkan form itu. Emang harus dituntun begitu sih Bu. Nah kalau Iya. teman-teman yang nggak punya atau yang nggak pegang laptop saat ini ya memang paling tidak besok harus dituntun nih masukkan satu. Emang agak sebenarnya nggak ribet sebetulnya asal memperhatikan video yang sudah kami share ya, asal
sekali baca nggak bisa, 2 kali, nanti insya Allah yang ketiga akan bisa gitu ya. Biasanya seperti itu. Atau dituntun setahap nih masukkan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Seperti Mas Danang tadi. Oke, lanjut Iya, lagi. boleh. Jadi Karena kalau besok teman-teman masih ada kendala, barangkali ya bisa janjian ketemuan Zoom meeting juga di sama Mas Danang di waktu kapan ya. Jadi bisa sama-sama bareng-bareng mengisinya gitu ya. Mas Danang oke ya kalau besok digangguin. Iya bisa Bu. Nanti kalau nggak Zoom mungkin video call juga bisa sih. Oh ya, nah seperti itu boleh ya. Jadi dipermudah nih Mas Danang available besok untuk membantu rekan-rekan semua dalam pengisian form-form yang ditampilkan ya di dalam aplikasi LSPTTI. Pak Indra, korek. Pak Suharyadi, Pak Lutfi, Pak Ridho, Bu Mega gimana? Bisa kan? Barangkali ada yang mau nanya via chat juga boleh kalau nggak mau open mic gitu ya. Eh, Mungkin saya mau menambahkan Bu, ini buat peserta yang belum apa namanya belum siap betul dokumennya itu jangan langsung disubmit, di save draft dulu aja gitu. Takutnya ada beberapa orang sudah bilang ke saya untuk ngedit lagi dokumennya karena sudah disubmit. di save aja dulu Di save dulu, kalau jangan masih di ragu submit. ya. Iya betul, Save dulu kan ada kata-kata save gitu ya. Sebelum betul. submit tuh artinya submit tuh kirim ke LSP. Jadi kalau save dulu, itu artinya buat konsep. Nah, kita sisir lagi dari atas ke bawah sudah benar semua, baru sudah yakin semua, sudah betul, baru kita submit gitu ya. Iya, Jadi takut jangan sampai ada kesalahan dalam pengiriman. kalau sudah disubmit agak sulit Bu, apa Pak, Bapak Ibu untuk diedit kembali harus menghubungi admin LSP dulu baru bisa diedit lagi. Ah, ah, ah. Agak susah ya, jadi kita bantunya. Jadi kita harus menghubungi LSP terkait untuk dibukakan gitu ya, untuk bisa diedit ulang gitu. Jadi jangan, mohon Bapak Ibu jangan salah. Sudah komplit. Belum, Pak. Jadi isinya ya. Emang intinya di ini di APL 01 sama 02 itu. Itu kan bentuk kita itu kan ya. Bentuk kita mengajukan bentuk permohonan gitu. Kalau yang form-form lain itu kan yang isi eh, asesor seperti saya bilang tadi kan. Ini ya, ini ya gitu. Kita yang merancang. Cuman harus buat akun dulu ya. Ya, ini ya, Iya Pak, Pak Dan. dari sananya harus buat akun dulu. Nah, itu ya. Mungkin ada yang nggak ngerti dari situ dulu mulainya gitu. Sukseslah, mudah-mudahan sukseslah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa apa kami bagi ya. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya, Pak Danang, Bu Dewi, dan Pak Herman, Pak Indra, gitu, teman-teman semua sekalian. Saya doain sukses saja nanti hari 26 ya, tanggal 26 ya. Ya, Iya betul ya, Pak. lusa. Amin. Amin. Oke, closing statement, Pak Samsul. Baik, K3 adalah merupakan sesuatu yang wajib gitu, bukan hanya apa kompetensinya aja wajib, tetapi pihak pemerintah mewajibkan kita harus bersertifikat K3. Maka dari itu kegiatan kali ini semoga kita mendapatkan dua manfaat. Manfaat ilmu pengetahuan dan juga manfaat sertifikat yang akan mendukung karir kita. Terima kasih. Salam sehat, salam selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ilmunya ya, kepada manfaatnya dan diterapkan di tempat lingkungan teman-teman bekerja tentunya. Ada yang mau ditambahin Mas Danang? Atau masih mau mengulang registrasi atau dan seterusnya? Atau kita sudahi? Kalau saya tidak Gimana ada teman-teman? tambahan. Udah disudahi? Karena udah azan juga ya. Mau nyari bukaan. Sudah iya aja Bu, lagi puasa Bu. Lagi puasa, udah ngantuk-ngantuk, disuruh dengerin ilmu ya, Masya Allah. Itu Dikit pahalanya aja. berlimpah. Jawabin berkasnya aja, Bu. Udah nyampe sini aja Bu lah. Ya, boleh. Jadi kita akhiri ya untuk sesi ini, sesi pembekalan dari Dr. Samsul ya, dan kita akhiri juga sesi pembekalan secara keseluruhannya. Kami dari panitia Waru Safety ya, mohon maaf jika ada kurang di sana sini, dan kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di tanggal 26. Ya, terima Ada. kasih Bapak-Bapak Ibu. 24 Mas Danang masih available ya, boleh diganggu ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Izin saya meeting Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih semua. Zoom Pro. Sama-sama.